di Meranti pada hari ini. Mudah-mudahan nanti saya disuguhkan dengan gulai sagu, dengan sempolet dan lain-lain seperti yang saya dengar. Lihatnya di dalam ruang virtual inilah paling tidak. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, kalau sebelum-sebelumnya saya hanya berbicara secara langsung saja. Hari ini saya mohon izin untuk share screen supaya lebih terarah motivasinya ke arah mana dan lebih paling tidak perkenalan kita pada hari ini merupakan langkah awal untuk kegiatan-kegiatan berikutnya dan mengenal lebih jauh portal Rumah Belajar sebagai portal yang memberikan solusi bagi kita guru, memberikan salah satu solusi bagi kita guru untuk membantu tugas kita dalam mendidik peserta didik kita di sekolah masing-masing, khususnya di masa pandemik pada saat sekarang ini. Mohon Bapak Ibu host untuk mengaktifkan share screen saya. Udah. Baik, terima kasih Pak Sadi. Tema saya pada hari ini inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan rumah belajar. Ini merupakan slogan Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sebagai perkenalan singkat, nama saya Arnadi. Saya bertugas di SMA Negeri Tuah Gemilang, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Saya adalah profesi saya sama seperti Bapak Ibu semuanya sebagai guru di salah satu SMA yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Saya terpilih mewakili Riau menjadi Duta Rumah Belajar pada tahun 2017. Seperti yang disampaikan Pak Moderator Pak Sadi tadi. Boleh dikatakan anak pertama dari Pusdatin sebagai Duta Rumah Belajar. Jadi saya termasuk salah satu dari di antara 34 provinsi yang terpilih pada waktu itu di level 4. Sebagaimana kita ketahui hari ini Bapak Sadi, Bu Rini dan Bu Ruth juga berada di level 4 hari ini, yaitu level berbagi dari pembatik. Dari 4 level di bawahnya yang sudah mereka ikuti. Level 1 itu adalah level literasi, level 2 level implementasi, level 3 level kreasi, level 4 level berbagi. Makanya kita lihat hari ini Bapak Ibu SRB kita sangat gencar untuk berbagi karena mengikuti bagian daripada kegiatan di level 4 ini memang level berbagi informasi tentang rumah belajar, berbagi cara bagaimana memanfaatkan rumah belajar. Inilah pernyataan saya pertama ketika saya terpilih menjadi Duta Rumah Belajar pada saat prosesi pengambilan gambar atau pengambilan video di Pusdatin. Dulunya Pustekom namanya. Bapak Ibu guru hebat semuanya, sebagaimana kita ketahui rumah belajar itu mempunyai ada fitur utama, ada fitur pendukung. Fitur utamanya ada 4, sumber belajar, kelas digital, labor maya, dan bank soal. Fitur pendukung peta budaya, BSE, wahana jelajah angkasa, dan karya bahasa dan sastra. Ini dari tahun 2016 sampai Juli 2020, bank soal merupakan salah satu fitur yang paling banyak pengunjungnya. Kemudian yang kedua sumber belajar, dan yang ketiga kelas digital. Seandainya dilakukan survei lagi pada saat ini di masa pandemik seperti ini, maka yang naik ke atas ratingnya itu adalah kelas digital. Karena kelas digital termasuk salah satu fitur yang paling banyak digunakan oleh sekolah penyelenggara, oleh Bapak Ibu guru di dalam melakukan proses pembelajaran di masa pandemik seperti hari ini. Nanti mungkin Bapak Ibu pemateri akan menyampaikan apa itu kelas digital dan fitur-fitur yang lainnya. Kenapa penting inovasi pembelajaran TIK? Ini ada sebanyak 3 konsep atau 3 indikator, yaitu yang pertama konsep inovasi pembelajaran, yang kedua pentingnya TIK dalam inovasi, dan yang ketiga
ragam-ragam pilihan inovasi. Mungkin saya tidak akan banyak berbicara dari yang 3 ini, saya hanya akan menyampaikan poin-poin penting saja, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan proses inovasi, maka yang muncul itu pertama masalah, yang kedua inovasinya. Masalahnya adalah bisa saja keresahan guru dalam proses belajar dan mengajar. Berangkat dari keresahan inilah kita melakukan inovasi sehingga nanti menjadikan siswa kita lebih termotivasi untuk lebih giat dan senang belajar, apalagi di masa pandemik seperti ini, di mana penggunaan alat-alat TIK tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita hindari. Kalau kita tidak menggunakan teknologi, maka kita akan menjadi orang yang ketinggalan zaman, akan menjadi orang yang ditinggalkan oleh teknologi itu sendiri. Apa nilai-nilai penting dari inovasi pembelajaran itu? Yang pertama, apa manfaat inovasi dan pembelajaran? Yang kedua, inovasi harus menghasilkan nilai tambah. Kemudian output dari keduanya tersebut adalah meningkatkan kualitas, proses, dan hasil dari pembelajaran itu sendiri. Jadi mau tidak mau, kita sebagai guru memang harus melakukan inovasi. Konsep inovasi yang terdapat atau konsep pemanfaatan TIK atau konsep pemanfaatan inovasi TIK yang terdapat di sekolah. Ini sekolah di sebelah kiri ada kualitas pembelajaran, kualitas pembelajaran akan meningkat, efek dari inovasi tersebut, baik dari inovasi dalam pembelajaran, kemudian guru mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran yang berbasis TIK. Jadi antara guru, kemudian inovasi itu sendiri dan pihak sekolah memang harus saling bersinergi. Sehingga kalau kita hanya guru saja melakukan inovasi tidak didukung oleh stakeholder di sekolah kita, maka justru inovasi itu akan berjalan dengan sebelah kaki. Kita tidak bisa berjalan dengan sebelah kaki, tentunya akan terasa akan pincang kita. Kemudian ini yang mau saya tekankan di sini, ragam inovasi pembelajaran. Ada 3 kategori atau 3 tingkatan di mana yang harus kita lakukan pertimbangan ketika kita akan melakukan sebuah inovasi TIK di dalam pembelajaran. Yang pertimbangan pertama adalah inovasi pada sekolah yang tingkat yang tidak memiliki internet. Ini kondisi yang terjadi di lapangan pada hari ini. Ada 3 kondisi yang terjadi. Yang kedua, inovasi pada sekolah yang memiliki internet terbatas. Kemudian yang ketiga, inovasi pada sekolah yang memiliki sambungan internet sangat melimpah. Bapak Ibu tentu sangat memahami, Bapak Ibu tentu bisa melihat ke dalam kondisi kita masing-masing pada hari ini, berada di tingkatan yang mana kita pada hari ini, tingkatan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Nah, Rumah Belajar sebagai platform yang direkomendasikan oleh pemerintah sebagai salah satu portal pembelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk pulsa gratisnya, sudah mengakomodir ketiga tingkatan ini, Bapak Ibu semua. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana saya mau menggunakan Rumah Belajar seandainya sekolah saya berada pada tingkat yang tidak memiliki internet sama sekali? Apa pilihan yang harus saya ambil? Yang pilihan yang harus kita ambil adalah menggunakan PSB atau pusat sumber belajar dari Rumah Belajar yang sifatnya secara offline. Jadi fitur Rumah Belajar itu, portal Rumah Belajar sudah disediakan oleh Pusdatin Kemdikbud, disediakan dalam bentuk versi offline-nya, sehingga kita bisa menggunakan Rumah Belajar di sekolah kita, meskipun sekolah kita tidak tersambung ke dalam internet. Untuk pemanfaatannya mungkin nanti kita akan berkomunikasi lebih jauh lagi bagaimana kita memanfaatkan mic-nya. Pak Arnadi, buka mic-nya lagi, Pak Arnadi. Halo Pak Arnadi. Iya, itu harus apa dulu? Dia harus stop screen and slow dulu. Dia harus di end slow dulu itu.
Kalau di itu jadi oke. Ya mungkin Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk kalau memang tidak diminta bersuara atau tidak diminta bertanya untuk mematikan mikrofonnya ya Bapak ya. Karena kalau saya matikan mute all sini, nanti pembicara kita nanti mengulang lagi share screen-nya. Ya lanjut Pak. Kita lanjut Pak ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada yang kebelet pengen ngisi absen mungkin. Absen bisa dikondisikan oleh panitia nanti, bisa di awal atau di tengah atau di belakang nanti. Jangan khawatir Bapak Ibu, akan tetap kebagian absen. Saya lanjutkan. Di sekolah yang inovasi, yang mau melakukan inovasi pendidikan tanpa sambungan internet, maka Rumah Belajar itu menawarkan mengakses portal Rumah Belajar secara offline. Nanti bisa kita komunikasikan lebih jauh bagaimana cara memanfaatkan apa-apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mau menggunakan Rumah Belajar versi offline-nya. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di suatu sekolah yang dengan kondisi internet yang sangat terbatas, maka bisa saja ada dua pilihan yang bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran. Proses pertama bisa menggunakan flipped classroom, yang kedua blended classroom. Flipped classroom itu peserta didik dapat mempelajari materi secara online di rumah, kemudian di sekolah peserta didik dapat melakukan presentasi, berdiskusi, kemudian mengerjakan tugas-tugas secara offline. Sedangkan blended offline itu kombinasi pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar secara mandiri. Nah, ketika kita berada di situasi internet terbatas, maka kita bisa menggunakan salah satu metode ini. Kemudian yang ketiga, berada dengan di situasi sekolah dengan internetnya yang sangat melimpah. Tentunya ini tidak bisa kita katakan sebagai sebuah kendala. Tentu pilihan yang harus kita lakukan adalah online education. Pembelajaran secara online, yaitu pembelajaran sepenuhnya dapat memanfaatkan fasilitas internet yang ada di sekolah, dari mulai literasi, penilaian, sampai nanti semua proses pembelajaran itu selesai kita lakukan, bisa kita gunakan menggunakan internet seandainya kita berada di situasi internet yang sangat melimpah. Pilihan ada pada kita Bapak Ibu. Rumah Belajar memberikan semacam pilihan kepada kita untuk bisa kita manfaatkan dalam membantu tugas kita di dalam memberikan materi-materi ajar kepada siswa. Rumah Belajar bukan hanya memberikan fitur-fitur untuk sumber belajarnya, tetapi Rumah Belajar juga memberikan fitur-fitur yang lain seperti kelas digital, laboratorium maya, dan fitur-fitur pendukung lainnya. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan Rumah Belajar, Bapak Ibu akan disuguhkan dengan semua fasilitas yang terdapat di portal tersebut, bisa Bapak Ibu ambil, bisa Bapak Ibu gunakan secara gratis tanpa tersandung dengan undang-undang IT dan segala macamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Silakan berselancar dengan Rumah Belajar. Silakan Bapak Ibu menggunakan Rumah Belajar, mengeksplorasi apa-apa yang ada di Rumah Belajar sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Terakhir saya mau menyampaikan di Rumah Belajar di Pusdatin kegiatan pembatik pembelajaran berbasis TIK akan dibuat setiap tahun, akan diselenggarakan setiap tahun. Mudah-mudahan mulai tahun 2021 akan banyak guru-guru dari Kabupaten Meranti yang ikut kegiatan pembatik dari level 1 sampai ke level 4. Tidak tertutup kemungkinan juga tahun 2021 Kabupaten Meranti akan melahirkan seorang duta Rumah Belajar yang mewakili Provinsi Riau nantinya bisa mengembangkan atau menjadi perpanjangan tangan dari Rumah Belajar itu sendiri di Kabupaten Meranti. Tetap semangat Bapak Ibu meskipun di masa pandemik seperti ini.
Mari kita terus berbagi, mari kita terus saling memotivasi, mari kita terus saling memberikan informasi tentang kebaikan, tentang ilmu-ilmu yang ada dalam teknologi pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Saya sudahi, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak DRB kita, pada Pak Arnadi. Beliau merupakan DRB yang pertama 2017 dari Pusdatin. Kemudian mudah-mudahan dengan informasi awal tadi, inovasi tanpa internet, inovasi setengah internet, setengah tidak internet. Yang ketiga, inovasi full internet. Jadi di fitur rumah belajar itu, apapun kondisi sahabat semua, Bapak Ibu di sekolah masing-masing, rumah belajar bisa digunakan. Nah, makanya salah satu slogannya, belajar di mana saja, kapan saja, dengan di mana saja. Maksud belajar di mana saja ini kondisi apapun. Apakah internetnya tidak ada, internetnya setengah-setengah, atau internetnya full, bisa kita pakai. Nah, itu pesan utama yang disampaikan oleh Pak DRB kita semua ya, biar kita nanti sampai akhir nanti ketika kami bertiga menyampaikan tentang materi sesuai dengan materi sesuai dengan bidang studi yang kami ajarkan kepada peserta didik, biar nggak salah sambung. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan. Kepada materi pertama, yaitu tentang fitur-fitur rumah belajar, kemudian tentang bagaimana menerapkan blended learning di pelajaran matematika. Karena Ibu ini adalah seorang guru matematika di SMA Negeri 1 Sungai Apit. Jadi di sini Ibu ini akan berbagi informasi kepada kita bagaimana menerapkan blended learning di pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Sungai Apit. Ini merupakan stimulasi bagi guru-guru lain untuk bisa mengikuti, mencari fitur-fitur sumber belajar yang lainnya yang cocok dengan pelajaran kita masing-masing. Jadi pelajaran semua itu ada di fitur rumah belajar. Silahkan saja Bapak Ibu di eksplorasi. Ya, karena PPT-nya dari Ibu Rini sudah muncul, kepada Ibu Rini saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Pak Sadi. Saya ucap, mic-nya ini udah dibuka ya? Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena saya sudah diberikan kesempatan bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat dari Kabupaten Meranti, dan mungkin ada juga yang masih bergabung dari Kabupaten Siak dan dari Kabupaten Pelalawan, karena mungkin dari waktu hari Rabu dan Kamis tidak bisa bergabung sesuai dengan jadwal kabupatennya. Selamat datang, mudah-mudahan apa yang kami bagikan hari ini bisa menjadi inspirasi dan membuat kita untuk selalu semangat menjalankan pembelajaran jarak jauh saat sekarang ini. Baiklah, tidak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepada beliau, kita akan selalu diberikan keberkahan. Amin. Yang saya hormati Bapak Duta Rumah Belajar, yaitu Bapak Arnadi, yang tadi sudah memberikan penguatan dan motivasi kepada kita semua bahwa Portal Rumah Belajar merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita ekspor, dan bisa kita integrasikan di dalam pembelajaran, disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang kita alami di tempat kita mengajar. Pada hari ini saya akan menyampaikan inovasi pembelajaran dengan penerapan blended learning berbasis sumber belajar dan bank soal dari Portal Rumah Belajar. Nah, mungkin sahabat semuanya, ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Arnadi bahwa blended learning ini bisa digunakan untuk sekolah yang mengalami antara separuh ya, terbatas jaringan internetnya. Sebagian mungkin bisa menggunakan internet dengan baik, jaringannya bagus, atau sebagiannya tidak seperti itu.
kadang masalah internet ini bukan hanya jaringan, tetapi ada siswa kita yang punya HP, ada yang tidak. Maka blended learning adalah salah satu model pembelajaran yang bisa kita terapkan. Di sini saya akan mengintegrasikan fitur yang ada di rumah belajar. Nah, sebenarnya apa pengertiannya nggak perlu saya jelaskan lagi, karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Arnadi ya. Ini artinya kita melakukan tatap muka antara online dan offline. Artinya kegiatannya ini campuran. Ada yang dilaksanakan online, ada yang dilaksanakan secara offline. Nah, untuk bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk blended learning, sintaknya yang pertama di sini adalah kita melakukan seeking of information. Nah, di sini maksudnya yaitu kita mencari dan membagikan informasi. Nah, bagaimana kita mencari dan membagikan informasi ini? Saya memanfaatkan fitur utama yang ada pada rumah belajar, yaitu saya menggunakan sumber belajar. Selain itu, ya kalau anak-anak kita sudah menggunakan buku cetak, itu kita bisa menggunakannya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian langkah yang kedua, kita melakukan acquisition of information. Nah, di sini artinya apa? Kita melakukan menginterpretasi dan mengelola informasinya. Nah, bagaimana caranya anak-anak kita mengelola informasi atau bahan belajar dari sumber belajar tadi? Di sini saya mengambil link konten sesuai dengan materi yang saya ajarkan, karena saya adalah guru matematika. Itu sudah ditautkan linknya di kelas Maya. Kebetulan saya menggunakan kelas Mayanya adalah dari aplikasi Tim. Nah, saat anak-anak mengklik link dari sumber belajar itu, maka mereka akan terhubung ke portal rumah belajar. Dan insya Allah ini tidak akan menggunakan kuota utama mereka. Jadi karena sekarang ini kita semua, mudah-mudahan Bapak Ibu yang di Meranti semuanya sudah mendapatkan kuota belajar, sudah Bapak Ibu ya? Nah, jadi manfaatkanlah kuota belajar gratis yang akan menggunakan kuota utama kita. Nah, saat mereka menginterpretasi, mereka bisa melakukan diskusi. Nah, diskusi ini bisa melalui grup kelas Maya, Bapak Ibu, secara online. Nah, setelah mereka diskusi juga bisa melakukan menyelesaikan soal latihan. Nah, soal latihannya ini anak-anak kita nanti bisa mengerjakannya secara offline. Dan soal latihan ini saya mengambil juga dari bank soal, karena alhamdulillah saya perhatikan di bank soal itu untuk matematika, materi kelas 11 itu lumayan banyak dan bisa kita gunakan sesuai dengan kurikulum. Maka saya menggunakannya untuk soal latihan. Nah, soal latihan ini mereka mengumpulkannya secara off, Bapak Ibu, tidak di kelas Maya. Kenapa? Karena tidak semua siswa saya itu memiliki HP Android dan tidak semuanya bisa mengakses jaringan internet dengan baik, ya. Dan ini juga akan memudahkan kita dalam mengoreksi tugas. Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah membuat kesimpulan. Nah, untuk membuat kesimpulan ini saya melakukannya secara online. Jadi melakukan tatap muka online dengan anak tidak lama, paling hanya sekitar 15 menit. Nah, selama 15 menit itu saya akan menunjuk beberapa siswa bergantian untuk menyampaikan kesimpulan sesuai dengan konten sumber belajar yang sudah dia pelajari dan berdasarkan pengalaman dia selama mengerjakan soal latihan. Nah, kenapa ini perlu kita lakukan? Karena ini khusus untuk anak SMA, mereka memang sudah harus mampu menganalisa, mensintesis sehingga membuat kesimpulan dari apa yang mereka pelajari. Jangan kita yang membuat kesimpulan, tapi biarkan kesimpulan itu muncul dari pengalaman anak-anak kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, mungkin ini adalah sintak-sintak dari blended learning yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya, karena saya di sini menggunakan fitur sumber belajar, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu apa sih sumber belajar. Nah, di sini sumber belajar itu merupakan kumpulan materi yang sesuai dengan kurikulum dan disampaikan secara terstruktur dalam bentuk gambar, ada dalam bentuk video, dalam bentuk animasi, atau dalam bentuk evaluasi. Nah, Bapak Ibu, kalau dari sourcing-nya di Google bisa mencari di sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, langkah-langkahnya di sini yang pertama sudah dijelaskan tadi juga oleh Pak Sadi sekilas ya. Silakan download rumah belajar menggunakan HP bisa ya dari Play Store, yaitu tinggal tulis rumah belajar. Dari laptop juga bisa kita searching di Chrome atau Google-nya dengan menuliskan belajar.kemdikbud.go.id. Selanjutnya,
kalau kita sudah mendownload, ini saya menjelaskan menggunakan HP. Nah, dari HP ini nanti Bapak Ibu silakan klik gambar sumber belajar. Kalau di laptop biasanya silakan klik coba, ya. Jadi kita klik itu. Nah, sini sumber belajar. Setelah kita klik, nanti kita akan ada tampilan pilihan jenjang pendidikan. Nah, karena kita adalah SMA, jadi tinggal kita klik SMA. Kebetulan di dalam room ini ada yang guru SMK, tentu pilihnya adalah SMK. Setelah kita klik jenjang pendidikan, nanti kita akan menuju ke kelasnya. Kita pilih mengajar di kelas mana. Kebetulan saya mengajar di kelas 11, jadi saya klik kelas 11. Selanjutnya akan muncul tampilan beberapa mapel yang bisa kita pilih sesuai dengan mapel yang kita ampu. Kebetulan saya di sini adalah mengajar matematika, maka saya klik matematika. Nah, setelah itu nanti akan muncul di bagian bawahnya tampilkan topik. Kita klik tampilkan topiknya Bapak Ibu, nanti akan muncul ada beberapa pokok bahasan di matematika kelas 11 ini. Nah, kebetulan di sini saya mengajarkan materi turunan, maka saya klik turunan, dan akan muncul ada dalam bentuk sini pilih topik. Konten ini bisa saja lebih dari satu Bapak Ibu. Kebetulan di fitur sumber belajar materi turunan yang saya pilih sekarang ada satu konten, maka saya klik satu konten ini. Kita sebagai guru jangan langsung memberikan ke anak, kita periksa dulu isinya. Apakah sesuai dengan materi yang dipelajari, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita susun. Nah, setelah itu nanti akan tampil tampilan seperti ini dalam video. Bapak Ibu nanti klik dalam bentuk film ini. Nah, karena ini kontennya adalah dalam bentuk video, maka tampilannya sebenarnya adalah dalam bentuk video. Karena mengingat saya takut biasanya ke dalam room Zoom ini tidak selamanya jaringan itu bagus ya. Kalau jaringannya tidak bagus, biasanya nanti kalau video itu ditampilkan kadang-kadang lengket. Jadi saya menampilkan ini dalam bentuk screenshot dari video itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah memeriksa isinya, kita boleh menggunakan link dari konten video ini, kita kopikan, kemudian kita pastekan ke dalam kelas maya yang kita gunakan. Kalau Bapak Ibu menggunakan Classroom, masukkan, tinggal dipastekan, atau menggunakan Teams atau aplikasi lainnya. Selain itu, kita juga bisa mendownload kalau ingin kita jadikan ini sebagai arsip kita. Tetapi tentu ini akan menambah memori di HP atau memori di laptop. Tetapi bisa kita pindahkan ke drive Bapak Ibu. Hanya saja untuk anak-anak kita akan lebih baik mereka menggunakan link saja. Karena saat mereka membuka link, mereka akan terhubung ke dalam aplikasi rumah belajar. Jadi tidak akan mengganggu kuota utama mereka. Nah, kemudian saya juga menggunakan bank soal. Nah, di sini bank soalnya akan berisikan beberapa soal sesuai dengan topik yang dipelajari. Ya, langkah-langkahnya sama. Di sini akan ada soal latihan, soal ulangan, soal ujian semester mid semester Bapak Ibu. Nanti bisa diakses di laptopnya di banksoal.belajar.kemdikbud.go.id. Langkah-langkahnya, ya setelah kita mengklik bank soal akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Pilih tingkatan sekolah sama dengan sumber belajar tadi. Kemudian setelah kita pilih, nanti karena saya tadi sudah memilih di sini, ada beberapa mapel akan muncul. Misalnya sini ada matematika, tinggal klik evaluasi umum. Evaluasi umum artinya apa? Bukan berarti anak-anak kita itu melakukan ujian umum atau ujian semester, tidak. Di sini soalnya campur, ada soal per pokok bahasan, ada soal mid, ada ujian semester. Kita periksalah soal yang kita butuhkan. Setelah klik evaluasi umum, nanti akan muncul seperti ini. Beberapa pilihan ini akan ada beberapa sheet Bapak Ibu. Ada bagian sheet 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tergantung berapa soal yang sudah ada di dalam konten bank soal ini. Kita periksa satu-satu mana pokok bahasan yang kita butuhkan. Nah, jadi jangan langsung hanya nampak 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Di sini kontennya banyak Bapak Ibu. Ini sesuai materi soal yang bisa kita pakai seperti itu. Nah, setelah kita pilih, ini kebetulan saya mengambil salah satu soal dalam bentuk ini statistik ya, bisa. Nah, setelah kita ambil nanti terakhir setelah anak-anak menyelesaikan soal itu, nanti mereka silakan hitung. Menghitung itu artinya muncul nilainya. Sudah selesai mereka menjawab, mereka akan melihat nilai. Setelah melihat nilai seperti ini, ada nilai akhir, berarti ini mereka sudah mengerjakan soal, akan ada tampilan kisi-kisi soal atau pembahasan dari soal tersebut. Jadi kita menggunakan soalnya atau tidak bisa
Bapak Ibu coba sendiri seperti itu. Silakan kita explore sendiri, nggak usah takut HP-nya nanti akan rusak atau laptopnya akan rusak. Yang penting ya kita periksa saja apa ada yang ada di dalam sumber belajar. Nah, sebagai guru, mungkin tadi itu kita hanya menggunakan ya Bapak Ibu. Selain menggunakan, kita juga bisa mengirim konten ke dalam sumber belajar. Bisa dalam bentuk video, audio, atau dalam bentuk PDF, dalam bentuk modul. Ya, bagaimana caranya? Di sini adalah dengan cara men-searching di Chrome. Tinggal kita menuliskan sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian silakan login menggunakan username kita. Silakan Bapak Ibu kalau sudah punya akun rumah belajar, ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari HP tanpa akun itu tidak apa-apa. Tapi akan lebih baik kita daftar pakai akun rumah belajar. Bisa menggunakan juga Google atau email kita, bisa juga menggunakan akun Facebook. Nanti tinggal kita tulis di sini Bapak Ibu. Silakan gunakan emailnya, kemudian gunakan passwordnya. Nah, seperti itu. Setelah muncul, setelah kita masuk, nanti akan ada di bagian sebelah kirinya. Kita klik bagian tambah konten. Setelah kita mengklik bagian dari tambah konten ini nanti, Bapak Ibu nanti bisa melengkapi identitas konten. Nah, ini misalnya kita isi nama konten, isi dengan judul konten. Misalnya saya di sini membuat video materi turunan fungsi aljabar. Nah, kita tuliskan seperti itu. Jadi sesuai dengan indikator atau materi yang dipelajari. Kemudian konten ini dalam bentuk apa? Sesuai kurikulumkah materinya atau tidak? Jadi Bapak Ibu boleh mengirim konten video tidak sesuai kurikulum, tapi dengan syarat masih berhubungan dengan pendidikan. Termasuk di sini adalah materi pengayaan. Itu termasuk non-kurikulum. Selain itu kita juga akan mengisi nanti jenjangnya. Ada kata kunci ya. Kata kunci mungkin saya karena ini adalah turunan, tinggal saya tulis misalnya turunan perkalian ya turunan dot. Nah, orang matematika paham lah artinya dot itu perkalian ya. Kemudian kita isi jenjangnya, kelas berapa, kemudian mata pelajarannya apa, indikatornya apa. Jadi konten ini per indikator, bukan satu pokok bahasan Bapak Ibu. Jadi cukup hanya satu indikator. Dan videonya nggak panjang Bapak Ibu, paling lama itu 10 menit tampilan videonya. Nah, setelah itu nanti masih ada deskripsi atau keterangan video yang kita isi. Misalnya ini adalah video turunan dalam bentuk perkalian untuk siswa kelas 11 mapel matematika. Mungkin terserah kita ini nulis sebagai penjelasan saja. Kemudian pilih jenis kontennya. Kalau kita adalah tadi mengirim video, kita pilih video. Kalau misalnya modul dalam bentuk PDF, pilih PDF. Sesuaikan ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih unggah di bagian ini, unggah video. Nanti akan muncul seperti ini kalau sudah kita unggah, ya akan nampak bahwa video kita udah masuk, klik nanti open. Nah, klik open nanti akan muncul videonya. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan muncul ada tampilan thumbnail ini. Ya, thumbnail ini artinya memproses supaya video kita ini nanti akan menyesuaikan sesuai dengan tampilan di sumber belajar. Setelah selesai, berhenti dia akan mutar lumayan ya, tergantung jaringan ya Bapak Ibu akan selalu mutar thumbnailnya ini. Kalau udah selesai nanti klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan nantinya baru nanti Bapak Ibu bukan berarti konten kita itu bisa digunakan. Nah, kita masih dalam bentuk menunggu Bapak Ibu. Nah, di sini klik menu konten kita, kalau udah masuk kita pilih nanti klik menu konten. Nanti akan muncul menunggu. Nah, kalau muncul menunggu artinya apa? Konten Bapak Ibu yang ada apa saja. Itu belum tentu bisa digunakan sebagai sumber belajar. Akan diseleksi oleh pihak Pusdatin Kemdikbud. Mana kontennya yang memang sesuai dengan kurikulum, dengan materi, dan konten itu adalah asli, bukan plagiat. Jadi video yang kita kirim itu harus asli Bapak Ibu. Bukan menggunakan lapisan-lapisan video orang lain. Jadi harus asli kita sebagai aksen gurunya, kemudian tulisan-tulisan itu memang kita yang membuatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin cukup sekian Pak Sadi yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan inovasi pembelajaran menggunakan sumber belajar dan bank soal dari portal Rumah Belajar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Sadi. Pak Sadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ruth, ini kapasitas room kita ini berapa? Katanya 100 sudah penuh. Bu Ruth. Coba lihat cek di WA Bu ini.
di chat di WA webinar SMA SMK itu ada peserta mau masuk katanya udah penuh kapasitas cuma 100. Bu Ruth mungkin bisa kasih. Iya Pak. Iya, mohon maaf Bapak Ibu tadi Zoom ini kan kami belinya kemarin per minggu tanggal 8. Pokoknya saya nggak nyadar sudah habis seminggu. Jadi hari ini saya pikir kemarin selesai, seharusnya mulainya hari Senin. Jadi hari ini memang ini jadi Zoom-nya kembali yang basic aja, ini yang standar aja. Jadi nggak bisa lebih dari 100 ya kayaknya kalau yang standar ya. Berarti jadi mohon maaf. menit ini mati sendiri nih Bu Ruth. 40 menit enggak ah. Tadi kita kan sudah mulai ini. Saya buka room sudah jam pukul 13.30 ya. Saya buka 13.30, sekarang sudah jam 14.54 Pak. Oh, pantasan dia fiturnya berbeda dia dengan yang 300. Iya, dan tidak bisa saya live-kan, mohon maaf. Karena ini kembali ke apa biasa dia yang standar. Makanya nggak bisa. Oke, Nah, gini aja solusinya Bu Ruth. Kita kemarin kan sudah live streaming di YouTube. Nanti Bapak Ibu kami akan kirim link yang tampilan semalam. Materinya masih sama. Jadi Bapak Ibu nanti akan kami kirim linknya. Silahkan bisa lihat dari channel YouTube saja. Ya seperti itu aja ya Bu Ruth ya. Sementara karena situasi kondisi supaya Bapak Ibu nanti yang tidak bisa masuk itu tetap bisa mendapatkan materi-materi yang sudah kita bahas. Tapi yang penting, yang ikut itu tolong isi link absennya, itu juga sudah ada di WA Group. Pak Sadi, kalau ada yang bilang dia nggak bisa bergabung, kirim saja secara pribadi. Karena tadi beberapa orang sudah saya kirim link absennya secara pribadi, Pak. Seperti itu aja. Ya, mungkin kepada... Silakan lanjut, berarti ini materi kedua lanjut, berarti moderatornya, atau ada pertanyaan yang nggak ada? Kalau ada pertanyaan mungkin dari pemateri kita pertama ini menggunakan fitur rumah belajar, Ibu Rini ini menggunakan blended learning. Jadi yang dia pilih di fitur rumah belajar itu ada bank soal, kemudian sumber belajar. Mana tahu Bapak Ibu yang lain, yang guru bahasa Indonesia, PKN, bisa juga mengikuti Ibu Rini ini, melihat di sumber belajar, di bank soal, ada nggak bahasa Indonesia sama PKN, sejarah, geografi, dan lain sebagainya. Atau lebih bagus lagi Bapak Ibu semua, dieksplorasi saja fitur-fitur semuanya itu. Nah, lebih bagus lagi. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi, atau ada yang mau didiskusikan tentang pemateri kita pertama, yaitu intinya fitur rumah belajar. Fitur rumah belajar ini tolong diakses, dieksplorasi sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Nah, itu intinya. Udah? Nanti ada yang komentar pula nanti kayak pertemuan kemarin kan, saya itu bahasa Jepang. Bahasa Jepang ada nggak di situ katanya. Nah, coba aja jelajah wahana angkasa, bikin deskripsi macam bahasa Jepang. Ada jadi bahasa Jepang lah sumber belajarnya itu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Walaupun di video pembelajarannya itu nggak ada, guru Senusantara ini mengupload video pembelajaran pakai bahasa Jepang langsung. Nah, itu. Atau bermain edu game. Edu game itu apa saja di dalamnya itu. Nah, nanti sesuaikan dengan materi kita. Apakah dia tentang bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Jepang, menyatakan hari. Nah, nanti sebutkan, jelaskan sesuai dengan. Jadi fitur belajar ini sifatnya menstimulasi anak, Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan langsung biar kita nggak ngantuk karena sore juga. Pak Khairudin itu silakan, Pak Khairudin. Ya, saya dari Pak Khairudin. Itu dalam kegiatan hari ini kan di bawah kan ada record, tapi saya nggak bisa merecord karena tak dapat izin dari host gitu ya. Jadi sebaiknya biar kami bisa mengulang materi ini, pembelajaran hari ini. Jadi kalau bisa diizin untuk direcord itu. Yang pertama. Yang kedua terkait yang disampaikan oleh Ibu Rini tadi, saya sangat tertarik sekali. Berarti intinya adalah bagaimana kita menjelajah rumah belajar itu untuk kepentingan pembelajaran siswa kita, apalagi di masa pandemi ini. Intinya adalah bagaimana keaktifan guru itu sendiri dan siswa sendiri. Nah, saya rasa kalau saya pribadi melihat ini, walaupun pertama kali saya baru dengar ini, saya rasa sangat bagus bagi siswa saya, terutama di tempat kami yang
yang jaringannya itu agak susah gitu ya. Jadi mereka bisa melihat secara offline juga kayaknya sepertinya ya. Tidak harus virtual kita mengajar di sekolah. Jadi bisa digabung dengan metode blended itu. Saya sangat tertarik sekali metode yang disampaikan oleh Ibu Rini tadi. Sehingga tidak semestinya kita walaupun PJJ tidak semestinya ada virtual terus Ibu ya. Jadi ada yang kita virtualkan, ada yang anak bisa akses sendiri dalam bentuk offline. Nanti mungkin kita bisa gabung kembali di virtualnya. Oke. Jadi bagaimana Bu yang untuk record itu bisa Bu? Karena saya klik recordnya nggak mau, katanya please ask the host to give your permission to record gitu. Ya Bu, Bapak Khairuddin saya jawab. Ini saya juga merecord. Ada link videonya nanti. Ini saya juga merecord, Bapak. Mungkin saya pikir tadi Bapak menggunakan Faston atau Camtasia atau sejenisnya gitu. Makanya saya bilang jawabnya iya aja. Mungkin kalau kita rame-rame merekodnya nanti takut beradu apanya. Sistemnya itu beradu. Nah, jadi ini saya record juga, nanti bisa juga dilihat di link yang pertemuan kemarin yang di kabupaten lain. Atau nanti saya juga akan men-linkkan video ini ke YouTube nanti baru dikasih ke grup WA nanti linknya. Mungkin itu aja Bapak, karena saya takut beradu aja nanti sistem kita merecord Bapak dengan merecord saya nanti ngaturnya nanti Bapak tekan pencet D apa gitu kan. Nah, mungkin itu aja Bapak kalau masalah record. Saya pikir tadi Bapak menggunakan Faston atau Camtasia atau yang lain-lainnya, aplikasi yang lain. Ya mungkin itu udah terjawab ya, sip Pak Khairuddin. Mungkin ada lagi diskusi kita tentang blended learning yang fitur-fitur rumah belajar. Ini khusus fitur rumah belajar secara umum itu akan telah disampaikan sama Bu Rini. Mungkin ada lagi Bapak Ibu semuanya kayak tadi akuntansi itu saya kemarin itu sekilas ada. Lanjut aja pemateri kedua Pak. Nah ya. Kita lanjut pemateri kedua Pak Sadi, moderatornya berarti Burut ya. Dialihkan aja ke Burut. Burut, lengket kayaknya Pak Sadi. Yep. Ada hadir. Ada gangguan. Ya Burut. Ya silakan langsung Burut yang ambil alih. Baik, saya moderator, Bapak Sadi jadi pemateri ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih bergabung di room kita ini. Terima kasih sudah setia hingga saat ini. Kita sudah menerima tadi materi dari Ibu Rini. Saatnya kita beralih ke pemateri kita yang kedua, Bapak Sadi Saputra. Beliau adalah salah satu guru dari SMA Saintakis Sia. Mengampu, nanti perkenalannya langsung aja kepada orangnya ya, langsung aja. Kita santai aja ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang mau santai sambil duduk, sambil minum kopi, boleh. Sambil selonjoran juga silakan. Yang penting materinya tersampaikan. Baik, silakan Bapak Sadi Saputra untuk memberikan materinya yang kedua. Saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Ruth yang telah memberikan waktu kepada saya. Ini perkenalkan, sebelumnya saya berpantun dulu lah. Jalan-jalan sepeda motor tadi udah ya. Udah semua kayaknya tadi pantunnya. Tadi udah. Diulang lagi juga nggak apa-apa, Pak. Ini ada pantun barunya. Pantun baru itu. Tadi saya ngisi di RRI. Mungkin yang barusan saya kirim di link tadi itu ada kirim link YouTube-nya RRI, mungkin Bapak bisa lihat juga, lebih aja gitu. Ya mungkin langsung aja lah. Udah kelihatan ya nampak pakai baju souvenir dari sahabat rumah. Sudah. Oh. Jelas Pak, jelas. Ini masih Kabupaten Kebudayaan. Ini masih Siak ya. Seharusnya ini Meranti. Nah, sebenarnya materinya saja Bapak Ibu. Intinya kami itu memperkenalkan fitur-fitur rumah belajar. Kemudian kami mencontohkan, bukan mencontohkan sebetulnya. Tak enak pula mencontohkan kan. Nah, membagikan pengalaman kami menggunakan fitur rumah belajar sesuai dengan bidang studi kami masing-masing.
Karena saya itu adalah kimia, jadi anak-anak saya itu paling senang dia praktek ya Bapak Ibu kalau tatap muka seperti biasa. Jadi untuk biar mancingnya semangatnya luar biasa untuk pelajaran teori-teori berikutnya, saya itu lebih suka, bukan lebih suka sih sebenarnya. Anak itu lebih terpancing, termotivasi jika praktek dulu baru teori-teori. Nah, sesulit apapun teori dalam buku, insya Allah dia ada usahanya. Tapi kalau tidak praktek dulu, nanti dia ya motivasinya kurang lah seperti itu. Nah, karena saya tuh sekolah SMA Saintifis di Siak, di Riau, mungkin anak Bapak Ibu mungkin ada juga yang sekolah di sini, karena orang Meranti banyak yang sekolah di sini, karena boarding school sekolah kami ini SMP dan SMA. Nah, kita berbagi pengalaman menggunakan fitur rumah belajar, sesuai dengan materi pelajaran kita. Sintak yang saya lakukan pada umumnya yaitu discovery, inquiry, PBL, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang sintak yang saya tayangkan ini adalah sintaknya discovery, inquiry. Ya, yaitu ini pada umumnya pasti ada stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Dengan ada fitur rumah belajar ini, Bapak Ibu, saya cukup mengasih link salah satu praktek kimia yang ada di lab Maya itu, sesuai dengan materi yang akan mau diajarkan. Apakah pada pertemuan pas di hari H-nya itu, di hari pembelajaran itu, atau sebelumnya, atau di akhir pelajaran. Jadi intinya, saya itu melakukan tahap stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data. Ini anak itu bisa mandiri dengan memberikan link tadi yang saya berikan. Mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan blended learning, di-download dulu praktek yang sesuai dengan materi yang Bapak Ibu kalau menggunakan blended learning. Karena saya di sini alhamdulillah muridnya melimpah ruah internetnya, dan saya juga di sekolah juga melimpah ruah. Jadi saya menggunakan memang betul-betul linknya itu tinggal link aja dikasih. Jadi langkah pertama, kedua, tiga, empat ini anak itu sendiri. Nanti paling-paling ada tanya jawab aja. Bebas di pas sebelum inti yang mau kita bahas pembuktian dan menarik kesimpulan. Pada umumnya saya dengan lab Maya ini hanya 2 langkah saya lakukan, pembuktian, kesimpulan ini, karena ini adalah meluruskan apa yang telah dilakukan anak secara mandiri. Tahap 1 sampai 4 itu, atau 2, 3, 4 itu anak konsultasi dengan biasa saja. Nih, pada tahap stimulasi, ini dia pada praktek uji molaritas larutan. Jadi saya pilih praktek uji molaritas. Tadi cabut. Ya, praktek di uji molaritas larutan itu, saya kasih linknya, kemudian mengeksplor mulai dari stimulasi, pengumpulan data, kemudian diskusi dan segala macamnya. Saya ini karena anak itu dia jari-jarinya tingkat mahirnya tingkat tinggi, dia jari-jarinya punya Android semua, jadi saya suruh laporan stimulasinya itu, laporan awalnya itu dari tahap langkah pertama sampai di keempat itu, bahkan terakhir itu kesimpulan sendiri sebelum saya mengarahkan kesimpulan yang benar. Buat pembelajaran dalam bentuk video rekam layar yang dia praktekkan. Aja yang dia sampaikan ini melatih kemandirian anak di pra pembelajaran. Nanti ketika pertemuan hari berikutnya baru di pembelajaran masalah, tinggal sama kesimpulan yang bimbing terus di hari berikut. Untuk masuk belajar seperti yang Bu Rini tadi bilang, yang udah dijelaskan, masuk belajar Kemdikbud, boleh login, boleh tidak. Ini saya screenshot tanpa login karena saya buru-buru aja membuatnya. Kemudian intinya adalah belajar Kemdikbud, ID ketik di web. Habis itu di enter, kemudian tampillah dashboard seperti ini. Pilih, kalau saya karena praktek saya mau pilih, jadi saya pilih cari, scroll ke bawah lab Maya. Maya ini saya klik, sekarang kita masuk di sini. Ini dia tampilan pertama laboratorium Maya. Di situ saya scroll ke bawah melihat ada judul-judulnya. Ternyata di sini ada SMP, SMA, matematika. SMP itu tentu IPA, IP. Kalau SMA fisika, kimia, dan biologi.
Kemudian matematika, itu matematika SMP, ada matematika SMA juga ada. Tinggal Bapak pilih, kalau seandainya satu pun tidak ada di sini matematika, ternyata judulnya judul Z tak ada di sini. Ah, ternyata Ibu cari aja di sumber video, sumber pelajaran lain. Kemudian ada lagi edukasi. Jadi ada edugame juga. Jadi lagi fitur yang lain. Nah, maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang awak sekali cari tak ada juga praktek. Sekali tengok tak ada juga praktek judul awak. Awak jurusan bukan seperti itu pula Bapak Ibu ya. Jadi kita tengok aja dulu judul-judulnya apa yang ada, kalau cari yang lain lagi fiturnya sama kayak akuntansi tadi. Jadi jangan mentok satu fitur saja. Karena ada uji larutan, saya mau dasarkan ada prakteknya. Jadi saya langsung aja coba sekarang ini. Nah, ini ya sebelah kanan ini ada tanda kecil ini, kemudian ada tanda-tandanya. Buku kecil ini adalah tentang larutan, sedangkan datanya ini adalah karena mengoperasi tanda gelas ini, tanda aklarnya ini, kemudian ada bahan-bahan, kalau di ini panah kecil nanti muncul banyak-banyak bahan-bahannya. Ini adalah warna ini adalah cara akhir dari ditambah famili ya, zat yang akan diperlukan. Itu Bapak Ibu. Ini adalah ketika klik tanda tadi, ketika anak kita buku hilang Pak, dipinjam Pak balik-balik, atau sampai saya belum punya duit nak beli buku, tinggal download aja di BSE, itu dikasihkan share apanya saja. Kemudian di sini nggak perlu buka-buka buku BSE. Kalau BSE itu ada untuk penambahan pertanyaan. Di sini sudah dicantumkan ditanda teori awal sesuai dengan uji modalitas larutan. Ini ada tentang keterangan. Sampai di sinilah rumus-rumusnya uji modalitas larutan ini. Setelah itu nanti dibuka juga tanda tanya bagaimana cara mengoperasikan item-item yang ada di uji modalitas larutan. Di LabMaya ini dia lebih kurang sama saja, sesuai dengan fitur-fiturnya itu. Kalau fiturnya tentang endoterem dan reaksi sebagaimana yang tadi saya jelaskan, agak sedikit banyak dibandingkan uji modalitas larutan banyak. Kemudian yang diklik-kliknya banyak. Ini petunjuk sampai 7 halaman. Endoterem hanya halaman. Jadi semakin banyak gambarnya ini, petunjuk kan semakin banyak. Ya Pak, kimia mau ini lumayan dibeli Pak, ini lumayan habis sebuah PPN. Maaf Bapak Sadi, ini memang sinyal atau apa ya? Kok putus-putus ya? Ya. Halo Pak Sadi, suaranya putus-putus. Ya, sinyal Halo, dengar suara saya Burut? EPT saya lancar dengar. Burut? Lancar Pak, tapi suara Bapak udah lancar. Tadi putus-putus. Mohon izin moderator, di wilayah Selat Panjang Ternyata pun hilang timbul Pak gambar Bapak. Kalau slide-nya bagus. Langsung aja. Ya, kalau ada yang mau bertanya Bapak silakan. Siapa ada yang mau bertanya? Iya, untuk di wilayah Selat Panjang ini sudah azan, jadi saya mohon izin sholat dulu ya. Oh iya. Kan Bapak yang mau sholat lanjutkan. Siapa yang mau lanjutkan juga silakan. Kami juga sebentar lagi akan. Ini adalah dari eksplorasi dari simulasi, pengolahan data, pengumpulan data, dia sendiri, menarik kesimpulan sendiri. Sebelum saya ulang lagi di penarikan kesimpulan pembuktian itu, tinggal kita cocok ini pengolahan data anak-anak itu sesuai dengan data-data yang diklik-klik, yang dieksplorasi di laboratorium Maya tersebut. Mungkin itu saja. Ini sebetulnya ada edugame juga. Mungkin edugame Bapak sendiri yang mengeksplorasi lah. Nah, ini hanya menstimulasi saya aja. Menstimulasi untuk kita semua saja. Nah, beginilah lebih kurang contohnya berbagi pengalaman menggunakan fitur rumah belajar. Ini ada
nasihat untuk diri saya sendiri, jadilah guru yang selalu belajar, karena berhentinya guru belajar awal dari ketidakpekaan guru terhadap siswanya. Nah, jadi kalau TIK sekarang lagi tren-trennya PJJ, kemudian menggunakan TIK, jadi guru harus belajar juga TIK. Walaupun masuk Zoom ini, nak ini apa, nak dipencet lagi, suaranya mana, tak ada. Nah, ini kameranya apa tak nampak, macam itu. Mungkin kita belajar, walaupun belajar itu adalah kepada anak murid kita sendiri tentang TIK. Saya banyak belajar kalau tentang TIK ini, IG saya aja anak murid sedikit. Apalagi tentang YouTube. Nah, YouTube itu anak saya sendiri, yang anak peserta didiknya yang menunjuk, mengarah Pak kalau ini macam ini, kalau nak bikin ini macam ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sekarang di fitur belajar, ada kami SRB, sama kita berbagi belajar fitur-fitur rumah belajar. Nanti ini akan mengarahkan kemana saja nanti sesuai dengan bidang studi sendiri. Ada pantun lagi, bangun langsung mandi supaya jauh keringat, karena guru harus tetap semangat. Pagi-pagi bangunkan Pak D, Pak Devi, sama Ahmad SRB Riau melakukan D untuk berbagi sama umat. Lanjut, ini pantun terakhir. Minum badan di akhir tadi berbagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sadi Saputra. Diri, stop. Siapa yang apa tadi? Siapa yang motonya? Ya, ini udah di recording lagi nih. Tunggu dulu, saya ganti layar. Oke, record lagi, udah ada record lagi. Oke, ganti layar dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau foto bersama di webinar ini silakan dibuka dulu kameranya. Ya, buka kamera. Terus nanti karena ini direkam kan bisa di screenshot. Buka kamera dulu, foto. Di layar saya ada empat layar ini ya. Ibu, ada 4 layar. Ada Ibu yang tadi yang pesan Nanti mau dipoto tuh. Dan nampak ada. Pakai salam rumah belajar Bu, seperti atap tangannya. Ibu Sri Tangannya nanti Supriyanti dalam posisi udah nampak dari sini udah huruf A. cantik. Nah, tinggal tangannya begini aja lagi Bu. Ya Bu, Tadi buka kameranya. Oh iya maaf, awak sendiri yang suruh orang foto. Orang dia foto dia pula tutup kamera. Bu Sri macam ini tangannya. Bu Anissa, buka kameranya Bu. Macam Bu Erna. Macam atap. Ibu Erna. Macam atap. Macam atap. Ini. Pak Sadi sebutkan aja namanya. Pak, sesekali kita ganti gaya lah. Habis rumah belajar gaya lain lah. Masa kabupaten ini aja lagi ya. Besok Murah dengan kabupaten yang lain. Gaya rumah belajar dulu nanti baru bebas. Ya. Oh iya. Gaya rumah belajar dulu Bapak Ibu. Bosan saya kabupaten itu terus. Ibu Erna mana tangannya? Pak Sumaryanto ada orang apa enggak tuh? 1. Ibu Erna. Ini tangannya kayak apa? Tangan atap miring. Bu Erna tangannya macam atap Bu Erna. Nah, itu Pak Sadi. Macam atap miring, atapnya miring. Pak Zul. Ini betul dah Pak. Dia sibuk Pak bicara. Sadi ini dah betul. Pak Muhammad betul Badrun. memang. Pak Muhammad Badrun mana nih? Ya macam nih tangan semua. Bu 1. Septiani udah dibuka kameranya. Operator siapa nih? Pak Sadi. Gaya bebas tadi. Ya, layar 2 Pak, layar 2. Pak, layar 2. Ini ada 4 layar loh. Iya, gaya bebas dulu layar satunya. Tadi minta gaya bebas tapi. Gaya bebas layar 1. Bebas belum. Nah, gaya bebas layar 1. Pak Zul Amri, Pak Muhammad literasi. Badrun, Pak Muhammad Badrun ya. Mana nih gayanya nih? Bebas Bu. Bapak Ibu aja lah. Ibu bebas mana aja Bu. 1, 2, 3. Pindah ke layar kedua lagi ya Bapak Ibu. Layar kedua. Sebutkan namanya, sebutkan namanya. Bu Neti, Pak Mufti. Coba tangannya seperti ini, seperti rumah. Seperti rumah dulu. Sebutkan ya, namanya. Sebutkan namanya. Tadi sebutlah namanya. Ini yang di apa Bu, yang macam rumah tangannya cuma Pak Muhtarodi. Pak apa lagi tuh? Yang lain belum. Bu Nurul. Bu Nurul. Pak Zum belum.
Nah, Bu Septiani belum. Banyak yang enggak ada gambar. Macam aduh gambarnya yang kedua nih, tapi dia tak macam rumah tangannya. Yang bertiga Mulyati berempat kayaknya itu. Nah, Bu Mulyati dan kawan-kawan berempat. Ah, macam tuh tangannya macam rumah. Keren. Arlina belum tangannya. Ayo Pak Zul, Pak Zul. Bu Arlina. Belum tangannya. Nah, Ibu Ines. Bu Fenty, Bu Novianti belum. Masih selfie dalam nih. Bu Septiani belum. Tangannya masih di rumah. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya bebas lagi, gaya bebas terserah. Gaya bebas. Mana gaya bebas? Nah, Ibu. Masalah Ibu mau gaya mana? Namanya juga bebas. Iya, Ibu Mulyani. Ini pakai. Kameranya Pak Wang. Ya, Comel. Jangan ada kampanye ya. Awas jangan ada kampanye. Layar ketiga lagi. Layar ketiga sebut siapa namanya Pak? Afriza, Bu Anissa. Bu Syafriza ini ada 2 orang. Masukkan wajahnya kedua. Yang lain dilihat kameranya, yang kameranya. Bisa Siti Kamaria. Saya ini Pak Hadi dua. Ini lagi sekarang. Udah. Dan yang lain mungkin lagi sholat, zikir sorenya panjang doanya sampai Tapi sana apa? atau lagi jalan sore. Oke, angkat tangan seperti rumah, seperti rumah. Simbol rumah belajar. Kita sekarang foto simbol rumah belajar dulu. Ibu Anissa. Nah, Bu Ines. Belum. Kayaknya Ibu Ines nih. Macam mana kayaknya? Gaya. Gaya Pak Jul. Belum. Ya. Mimi. Comel tak comel? Oh gini Kak Jul. Bisa masih Gaya tidur. Masih goyang. 1, 2. Gaya tidur. Gaya tidur apa nih? Itu yang rumah belajar. Bebas lagi, gaya bebas. Terserah nak senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah foto bersama. Bu Mary tak dapat Pak. Bu Mary tak dapat gambar. Dari Sigalingging. Karena sudah foto bersama. Betul-betul Saya tutup dulu dengan hamdalah, doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.